Cantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Karena apa? Karena ada beberapa fakta di persidangan yang sudah terungkap. Yang pertama adalah ketika pada sidang pra-per yang pertama itu jelas betul keterangan dari ahli waktu itu, maaf saya sebut namanya Pak Aristo Pangaribuan, itu malah menyatakan penangkapan, penggeledahan dan kemudian penahanan itu cacat formil. Hal yang mirip sebenarnya terjadi juga kemarin ya. Ahli yang dihadirkan, kalau saya tidak salah namanya Profesor siapa Effendi ya dari Universitas Riau, itu tidak tahu menahu soal undang-undang ITE dan tidak tahu mana bedanya dokumen elektronik, termasuk bahwa dokumen elektronik itu harus bisa diakses, tidak hanya sekedar dicetak. Dia sama sekali tidak tahu, bahkan dibacakan beberapa putusan MA oleh kuasa hukum kami, salah satu Mas Gafur Tangaji, dia berkata belum membaca. Seorang ahli kok belum membaca apa-apa, ini repot. Bahkan dia mengatakan keterangan dia bisa jalan terus tanpa ada saksi. Dian Sandi, oke ya. Jadi tadi itu Dian Sandi. Ini dia mengatakan asli. Padahal ini bukan asli. Jadi dialah yang harusnya kena pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Roy Suryo ajukan pra-peradilan yang ketiga kalinya. Ini strategi hukum atau emang Roy Suryo takut masuk ke sidang pokok perkara? Karena aturan hukum kita yang baru itu menguntungkan tersangka. Dulu kalau jaksa limpahin berkas ke pengadilan, pra-peradilan langsung gugur. Tapi sekarang kebalik, selama pra-peradilan belum putus, sidang pokok perkara wajib ditunda. Makanya dengan mecah-mecah gugatan dari penahanan, status tersangka, sampai spesifik Undang-Undang ITE, Roy Suryo secara legal bisa nahan laju persidangan utama. Taktik ini namanya mengulur waktu. Jadi buat pendukungnya Roy Suryo yang nggak punya ini, kalian kan setiap hari menagih kapan Pak Jokowi datang ke persidangan untuk menunjukkan ijazahnya. Sebelum kalian menagih Pak Jokowi, kalian suruh dulu Roy Suryo, jangan mengulur waktu. Ya masa yang mengajukan pra-peradilan Roy Suryo yang disuruh datang Pak Jokowi? Pakai akal sehat. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Mas Dian, mungkin terkait yang lagi ramai kan Pak Zulkifli sendiri akhirnya menyebut namamu di persidangan terkait ijazah sendiri. Mungkin tanggapan dirimu seperti apa sih dibawa ke persidangan sendiri? Menyebut nama saya itu bukan hanya di luar persidangan tapi juga di dalam persidangan. Jaksa juga menyebut nama saya. Pihak-pihak dari mereka, pengacara, Dr. Tipa maupun Roy selalu menyebut nama saya, tetapi berkali-kali saya menyampaikan bahwa tanggapan saya adalah saya menghormati proses hukum. Tanggapan saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, apapun nanti akan diputuskan oleh hakim, saya menghormatinya. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Saya hanya mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan hari ini adalah bentuk kepanikan. Mereka ini panik sebenarnya, mereka berpanik terhadap fakta-fakta yang sudah mulai muncul pelan-pelan. Bahkan saya tadi di Twitter mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan maupun Dr. Tipa dan pengacaranya itu adalah bentuk kepanikan mereka setelah mereka melihat fakta. Semua yang mereka ragukan selama ini mulai pelan-pelan terkuat. Ada scan ijazah yang juga saya curiga mereka juga sudah melihatnya. Ada emboss, ada watermark, ada lintasan merah apa segala macam, itu sudah mereka lihat. Makanya mereka sekarang sedang mau menjerat saya. Itu yang sekarang terjadi. Artinya Mas Dian sendiri sudah memprediksi hal ini akan terjadi? Ya saya sudah prediksi dari awal, karena memang kita kan melihat faktanya di awal. Memang mereka ini lemah. Dari segala sisi ini mereka lemah. Dari data mereka nggak punya, fakta mereka tidak ada, saksi-saksi mereka tidak punya. Saya katakan berkali-kali, bahkan di beberapa kesempatan bahwa Pak Roy Suryo ini kan orang Jogja ya. Bersekolah, berkuliah S1, sampai S1, S2 itu di Jogja. Rumah beliau dengan UGM itu tidak terlalu jauh lah, karena kan di Jogja. Masa orang yang bertahun-tahun di Jogja tidak dapat menemukan satu saja yang menjadi saksi bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah? Satu saja yang akan menjadi saksi mereka. Tidak ada mereka temukan. Yang ada mereka hanya membahas soal kumis, membahas mereka soal potongan rambut, kacamata. Itu kan tidak substansial.
Tetapi fakta-faktanya mereka tidak bisa tampilkan sampai hari ini. Tidak pernah mereka bisa membuktikan, menghadirkan saksi bahwa ada salah satu dari teman Pak Jokowi atau orang yang berkuliah dari kurun waktu tahun 1980 sampai tahun 1985 sesuai dengan masa kuliahnya Pak Jokowi, dihadirkan sebagai saksi bahwa Pak Jokowi tidak lulus kuliah. Tidak ada satupun. Bayangkan, ada ribuan orang yang berkuliah itu. Satu saya tidak ada. Padahal Pak Roysuryo ini rumahnya di Jogja, sekolah di Jogja, S1 di Jogja, S2 pun di Jogja. Tidak ada itu sampai hari ini. Itu. Mas, ketika tadi udah prediksi akan seperti ini, Mas Dian sendiri berarti sudah tahu dong Mas langkah apa yang akan dilakukan untuk menamengi diri Mas Dian yang sekarang saat ini kan disebut kan? Kalau saya tidak ada. Dari awal sampai hari ini saya tidak pernah meminta bantuan siapapun. Saya dipanggil kepolisian dan nanti akan bersidang di pengadilan. Saya tidak pernah meminta bantuan apapun. Saya tidak ada tameng apapun. Saya hanya berpegang pada satu hal. Saya menyampaikan apa adanya. Saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada saya, maupun saya akan menyampaikan fakta-fakta yang saya dapatkan tentang Pak Jokowi. Itu aja kalau saya. Mas, ini kan tadi Mas Dian bilang bahwa mereka sudah juga melihat ada emboss, ada garis merah segala macamnya kan. Itu kan yang Mas Dian upload ya? Bukan. Yang saya upload itu memang mungkin tidak terlihat. Karena dari data yang awalnya berkapasitas atau ukuran sekian sangat besar, ketika dia diposting di sosial media, dia akan mengalami kompresi, akan mengalami penurunan size yang hanya berjumlah, menurut keterangan Pak Roysuryo yang mendownload dari akun saya, itu hanya 76 KB. Yang berarti 76 KB itu akan menghilangkan banyak sekali detail di dalam foto yang saya posting. Makanya ada kehilangan emboss, kehilangan watermark dan lain-lain. Tetapi ketika mereka melihat secara nyata ijazah Pak Jokowi yang ditampilkan waktu gelar perkara di Bareskrim ataupun yang dalam berbentuk scan mungkin yang ditampilkan, maka semua tuduhan itu hilang dengan sendirinya karena nyata jelas terlihat di situ. Bahkan selama ini yang mereka persoalkan tentang adanya kehilangan stempel merah itu ketika dilihat secara langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan waktu gelar perkara, dulu waktu itu ada Ibu Eli selaku pengacara Egy Sujana, ada Repi Harun dan lain-lain, itu jelas sekali terlihat, tidak ditutup-tutupi, yang barangkali mungkin tidak boleh dipegang, tapi tidak ditutup-tutupi. Dan saya sangat yakin bahwa mereka sudah melihat faktanya 100%. Oke, mereka sudah melihat dengan fakta 100% ya. Tapi pada kenyataannya kan masih terus. Nah, itu politik itu. Itu mereka sudah bermain politik itu. Makanya saya bilang begini, kalau fakta hukum sudah dikuak sedemikian rupa tetapi masih saja dipersoalkan, berarti niatnya beda. Niatnya bukan lagi mencari kebenaran ijazah Pak Jokowi, tapi niatnya ingin mengganggu Pak Jokowi. Ya maklumlah, Pak Jokowi ini kan masih relevan sampai hari ini sebagai orang yang menjadi panutan untuk berbicara soal politik ke depan kan. Apalagi mohon maaf ini anak beliau kan juga mencalonkan jadi wapres kan, maka diganggu-ganggu terus. Bahkan salah satu dari circle mereka, salah satu purnawirawan Angkatan Laut, Pak Mulyono mengatakan bahwa kami akan terus menyerang Pak Jokowi, kami akan mencari terus semua yang bisa menjadi alat-alat kami untuk menghancurkan Pak Jokowi. Di dalam satu keterangannya, Pak Mulyono mengatakan, Pak Mulyono itu adalah salah satu dari atau juru bicara MKGR, mengatakan bahwa kita tidak boleh dipimpin oleh Gibran. Itu kan niatnya udah beda itu kalau udah begitu. Sudah bukan lagi soal ijazah itu, tapi soal politik. Itu soal politik itu. Dan kami PSI selaku garda terdepan, orang yang akan membela Pak Jokowi, kami sangat siap dengan apapun yang akan mereka lakukan. Oke, Mas Dian ketika pertama kali mengupload itu sudah seizin Pak Jokowi kah atau memang? Saya sudah mengatakan bahwa ketika saya memberikan keterangan waktu BAP pertama di Polda Metro Jaya bahwa itu tidak diperintah oleh Pak Jokowi, tidak diperintah oleh PSI, dan tidak diperintah oleh siapapun. Maka pertanyaan tadi apakah sudah ada
izin itu tidak ada sama sekali. Tetapi belakangan 1 bulan ke depan setelah saya melakukan itu, saya diberikan maaf oleh Pak Jokowi karena saya waktu itu saya minta maaf, saya langsung ke kediaman beliau di Sumbar, Solo. Gitu ceritanya. Sehingga saya tidak dipersoalkan. Tapi ada niatan apa Mas? Awalnya iseng-iseng kah? Sebenarnya saya nggak ada niat. Saya ini hanya orang yang mencintai Pak Jokowi, melihat Pak Jokowi diperlakukan seperti itu. Dibahas, dicaci maki, dibilang gantung, dibilang macam ini, marah kita. Makanya kita melakukan itu, kita bilang bahwa ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Saya kira mereka akan diam, tapi kan sudah 1 tahun lebih mereka masih begitu, bahkan mau masuk 2 tahun sekarang. Sampai akhirnya mereka datang ke KPU ya waktu itu. KPU. Macam-macam, sudah datang ke KPU, datang ke KPI apa itu, datang ke KPU pun langsung. macam-macam kan, datang ke UGM, bahkan terakhir kan mereka datang ke PDI Perjuangan kan, sebagai partai. Sebagai partai yang mengusung Pak Jokowi kan mereka sudah datang. Tetapi ada satu hal yang penting, dari semua yang mereka datangi, dari semua yang mereka memberikan data ke mereka, satu hal yang paling penting adalah ijazah itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Mas, Pak Jokowi harus hadir nanti di sidang. Oke. Dan tadi Bang Sumanan mengatakan bahwa akan hadir. Yakin akan hadir. Mas Dian sebagai orang yang mencintai Pak Jokowi, ada yang bilang wah itu digoreng, disayur segala macam. Begini, kehadiran Pak Jokowi ini walaupun hari ini sudah menjadi rakyat biasa ya, tetapi kita tidak boleh juga, beliau ini kan seorang mantan presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Sementara kita berhadapan dengan satu kelompok atau orang-orang yang kita lihat keseharian di dalam media sosial maupun di media, itu kan agak, ya kita bisa bilang ada juga yang stres dari kawan-kawan itu kan, pakai bilang darah Pak Jokowi halal. Ya ini disampaikan saya terbuka kok, darah Pak Jokowi halal, Pak Jokowi gantung. Kan nggak boleh kita hadapkan Pak Jokowi ini dengan orang-orang seperti itu. Nah barangkali itu nanti akan menjadi pertimbangan manakala ya mungkin dirasa itu sebagai ancaman, mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan, ya sebaiknya Pak Jokowi jangan datanglah, kan begitu. Karena di dalam regulasi sistem hukum peradilan kita masih dimungkinkan untuk hadir melalui Zoom. Nah tetapi apakah mungkin kalau ijazah itu yang hadir? Mungkin, karena Pak Jokowi yang sudah menyampaikan bahwa ketika diminta oleh hakim maka akan membawa ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA sampai ijazah S1. Nah, itu. Mas Dian, artinya kesiapan dari Mas Dian sini sudah adakah pemberitahuan kapan akan hadir di sidang? Memang sudah ada pemberitahuan ke saya bahwa nanti ini saya juga harus siap-siap untuk di persidangan. Tetapi kembali saya katakan bahwa waktu yang belum ditentukan itu membuat saya juga tidak bisa menjawab ini akan tanggal berapa gitu. Tetapi ancang-ancangnya sih mungkin lewat dari bulan Juli ini ya, atau mungkin awal-awal Agustus kan ya. Karena untuk sementara kan masih yang satu masih berproses di peradilan, yang satu masih berproses di Dr. Dipa seperti itu. Nah untuk yang bagian saksi-saksi itu mungkin masih belum ya. Ya mungkin nanti ke depan. Tapi 100% saya sudah siap memberikan keterangan. Sudah siap berarti bertemu Dr. Dipa dan all semua yang CS. Bahkan jika ada mereka berkumpul 1.000 orang, saya akan datangi 1.000 orang. Tidak ada urusan siap atau siap. Saya sangat siap dari awal. Mas Bro, berarti siap membuktikan keaslian ijazah Jokowi di persidangan seperti itu? Itu bukan kapasitas saya untuk membuktikan bahwa ijazah tersebut palsu ya atau asli ya. Tetapi itu tugas dari institusi lain. Karena ini memberi petunjuk lah. Karena sebenarnya itu kan sudah ada di jaksa penuntut umum nanti data-data ijazah apa sudah ada di mereka lah akan membuktikan putusan pengadilan. Saya hanya akan menjelaskan kenapa saya menyampaikan bahwa ijazah itu asli sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka nanti. Di situ aja mungkin posisi saya. Mas mau tidak mau tadi mungkin ada pertanyaan JPU terkait dari manakah Mas Dian dapatkan ijazah itu tersebut Enggak. Nanti saya akan jelaskan dari mana sumber
saya mendapatkan file tersebut. Saya akan jelaskan dan itu sudah tertuang di dalam BAP saya. Tunggu sebentar, nanti pasti akan dibuka oleh Walaupun persidangan. pada akhirnya di persidangan sudah dibuka semua dan pihak yang menyerang Pak Jokowi masih tetap tidak terima, belum puas dengan apa yang disampaikan, nanti ketika para saksi akan hadir gimana Pak? Kan begini, pengadilan itu kan bukan untuk memuaskan orang, tapi memberikan rasa adil kepada orang, kan begitu. Apapun nanti yang akan saya sampaikan itu tertuang di dalam BAP yang mungkin saya akan disumpah juga secara agama gitu, maka saya harus mempertanggungjawabkan lahir batin. Itu memang yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi saya nggak ada urusan dengan mereka puas atau tidak. Saya akan sampaikan apa adanya sesuai dengan yang tertuang di dalam BAP saya. Mengenai mereka menerima tidak, itu bukan urusan saya. Oke? Satu Thank you. Apa? Ini kan sebenarnya yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya. Nah, ijazah, pencemaran nama baik segala macam. Mas Dian melihat case ini sampai proses pengadilan, sia-sia kan? Oh enggak. Keadilan itu sebuah rasa. Sepanjang orang belum merasa adil, diperlakukan adil, maka sepanjang itu boleh menuntutnya. Keadilan itu sebuah rasa. Kalau ada orang yang merasa dicemparkan nama baik, maka beliau akan menuntut keadilan itu. Siapapun itu, Mbak juga kalau misalkan ada yang mencemarkan nama baik, Mbak merasa itu kurang adil diperlakukan seperti itu, maka Mbak akan menuntut sampai kapanpun. Sistem hukum kita memberikan ruang untuk menuntut itu sampai mendapatkan rasa keadilan. Makanya ada banding, makanya ada tahap-tahapannya sampai mendapatkan rasa adil. Barangkali dalam peristiwa ini Pak Jokowi merasa tidak adil diperlakukan oleh mereka, maka mereka menuntut. Oke. Oke, thank you. Apa? Pesan untuk masyarakat yang mengikuti kasus ini apa sih pesan moralnya? Saya sekali lagi berpesan seperti yang sudah saya pesankan di beberapa teman-teman juga yang lain, bahwa ayo kita ikuti persidangan ini seperti yang sudah mereka minta dari awal. Kita hormati putusan hukum nanti ke depan, tetapi ada satu hal yang paling penting di sini adalah ada edukasinya, ada pembelajarannya, agar ke depan kita tidak mudah terpancing oleh hoax, kita tidak mudah terpancing oleh provokasi narasi-narasi yang kira-kira memecah belah, agar ke depannya kita bisa betul-betul setiap ada kasus yang seperti ini benar-benar bisa mendapatkan pelajaran yang besar dari peristiwa yang sekarang. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, kita ikuti semua proses hukum ini, kita simak dengan baik semua prosesnya yang akan berjalan. Entah berapa ratus kali akan persidangan, kita ikuti.